Jadi kita lanjutkan. Pentingnya menjadi anak Allah yang dewasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Allah yang dewasa yang saya maksud sudah jelas, bahwa pada Yohanes 1 ayat 12, bahwa kalau kita lihat adalah jelas di sana, bahwa anak Allah Yohanes 1 ayat 12 adalah anak yang masih bayi. Tapi Roma 8 ayat 14 adalah anak yang dewasa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak Allah yang dewasa ini sangat penting. Katakan sangat penting. Nah, dalam kehidupan kita, saya ingin menunjukkan kepada saudara pentingnya menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Karena menjadi tua itu otomatis. Tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Kita yang harus memilih. Ya, kita yang harus memilih agar kita menjadi dewasa. Tanpa kita memilih untuk menjadi dewasa, kita tidak akan mengalami proses pendewasaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya saudara-saudara sudah memahami ini, dan ini sedang terjadi pada kita, sedang terproses pada kita. Saya ingin saudara-saudara melihat pembacaan kita, pentingnya menjadi anak-anak Allah yang dewasa, menurut Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Coba kita lihat Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, pentingnya menjadi anak-anak Allah yang dewasa yang pertama adalah dengan kita menjadi dewasa, kita akan menjadi ahli waris. Kita akan menjadi ahli waris. Pemahaman ini saudara perlu tahu bahwa anak-anak Allah yang masih bayi itu tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dititipkan hal-hal besar tentang kerajaan Allah. Tidak bisa dipercayakan hal-hal yang bersifat sorgawi, atau tidak bisa dipercayakan, contohnya seperti seorang ayah mempercayakan sebuah perusahaan, ya. Walaupun kita adalah anak, ya. Di rumah ada anak yang umur 30 tahun, ada anak yang umur 3 tahun. Ketika seorang ayah akan memberi atau mempercayakan perusahaannya untuk dikerjakan, untuk diteruskan, atau fasilitas-fasilitasnya akan dikelola, maka walaupun yang 3 tahun ini adalah anak, dia tidak dapat dipercayakan apa-apa. Sudah mengerti maksud saya, ya? Bahwa Tuhan tidak pilih kasih untuk memberkati kita, untuk mempercayakan sesuatu. Semua anak Tuhan sayang. Katakan semua anak Tuhan sayang, ya. Amin. Ya, semua anak Tuhan sayang. Ketik di situ semua anak Tuhan sayang. Iya, tapi tidak semua anak Tuhan percayakan hal-hal besar. Tidak dipercayakan warisan, ya, tidak dipercayakan warisan sorgawi. Seperti warisan sorgawi itu kecakapan, hikmat, ya, yang namanya kemampuan, ability, yang namanya karunia-karunia sorgawi, itu tidak dapat dipercayakan kepada anak-anak yang belum dewasa. Saudara, betapa berbahayanya kalau saudara memberikan alat-alat atau sarana, fasilitas yang hanya boleh dioperasikan oleh anak dewasa, lantas saudara berikan kepada anak kecil, ya. Saudara pasti tahu bahwa bukan keuntungan yang akan didapatkan, tetapi masalah yang akan timbul. Jadi kita tahu persis bahwa anak Allah yang dewasa, kita menjadi anak Allah yang dewasa, itu penting. Pentingnya di mana? Karena kalau kita tidak jadi anak Allah yang dewasa, kita akan menjadi anak-anak yang tidak bisa dipercayakan warisan. Ya, tidak dapat
dipercayakan warisan sorgawi. Nah, warisan ini nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Tapi yang pasti, saya sudah sering ilustrasikan, kalau ada anak yang usia 25 tahun dengan anak yang 5 tahun, kemudian seorang bapak punya 5 miliar di tangan, dan ada 5 permen karet atau permen ya, ada 5 miliar, ada 5 permen di tangan. Nah, saya tanya, ada 2 anak 25 tahun atau anak yang sudah dewasa, dan anak yang 5 tahun yang masih balita. Nah, kepada anak yang mana bapak-bapak yang bijak akan memberikan uang 5 miliar? Kepada anak mana bapak yang bijak akan memberikan 5 permen? Saudara, walaupun kepada anak dewasa dapat menerima 5 permen, tetapi saudara, anak yang kecil bisa dapat menerima 5 permen, tetapi anak balita tidak dapat dipercayakan 5 miliar. Saudara berikan uang dalam bentuk cek, saudara bentuk uang real atau uang cash pada anak yang 5 tahun, saudara bukan akan menemukan, bukan akan dibuat jadi lebih baik, tetapi anak itu akan menciptakan masalah. Kalau dia tidak tahu nilai uang, mungkin dia akan mengambil uang itu dan dia pergi membuangnya di tempat sampah. Anak kecil yang belum bisa membedakan nilai ini kertas atau uang, mungkin ya, kalau ada anak sekarang 5 tahun sudah tahu uang ya. Anak yang lebih kecil lagi mungkin ya, anak yang lebih kecil lagi, dia tidak akan bisa tahu nilai. Kalau saudara beri dia selembar cek yang isinya 5 miliar, mungkin dia akan pergi keluar bermain dan orang lain yang akan mengambilnya. Atau dia akan merusak kalau uang cash, saudara, dia akan membuangnya ke tempat sampah dan orang lain akan mengambilnya. Jadi ini satu gambaran yang sangat jelas bahwa Allah tidak pilih kasih. Katakan, Allah tidak pilih kasih. Ketik di situ, Allah tidak pilih kasih. Tetapi yang tidak dapat mewariskan apa-apa kepada saya, tidak dapat mewariskan apa-apa kepada saudara. Mohon maaf ya saudara, kalau saudara memiliki anak yang cakap, anak yang dewasa, anak yang matang, anak yang wataknya atau temperamennya, pribadinya, karakternya sudah terlatih, terdidik, baik dan bagus. Dan saudara punya anak yang lain, anak yang maaf bajingan, anak yang tidak tahu hormat orang tua, anak yang dalam bahasa hari-hari orang Manado bilang lau salah, anak yang tidak tahu menghargai orang tua dan tidak tahu mengelola berkat, selalu kalau diberi uang selalu habis, dia gunakan foya-foya. Nah, 2 anak ini tetap akan dikasih dengan cara, kalau dia minta makan, kita kasih makan. Kalau dia mau di rumah, kita kasih kamar, kita kasih tempat tidur. Tetapi kalau dia mau minta sesuatu yang besar, dia meminta dia mau jadi direktur menggantikan kita, maka kita tidak akan mempercayakan kepada sembarang anak. Demikian dengan Bapa di sorga. Bapa mengasihi semua saudara dan saya. Bapa mengasihi semua kita, katakan amin. Amin. Bapa mengasihi semua kita, katakan haleluya. Haleluya. Tetapi inilah fakta di lapangan. Ada banyak jemaat orang Kristen yang sampai iri hati kepada orang-orang tertentu yang sukses. Iri hati kepada orang yang makin hari makin diberkati. Iri hati kepada orang-orang yang makin dipakai Tuhan. Iri hati kepada orang yang makin hari makin dipromosi oleh Tuhan. Barangkali karena ia tidak pernah atau belum pernah dikasih satu pencerahan bahwa walaupun kita sama-sama anak, ya kalau kita sama-sama anak, tapi kalau kita Tuhan dapati kita bukan anak dewasa, maka otomatis perlakuan bisa beda dalam hal memberikan kita kepercayaan-kepercayaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat ada banyak situasi di luar sana, bahwa orang iri hati, orang cemburu, orang dengki. Saudara, berhentilah iri, berhentilah dengki, berhentilah cemburu. Kalau ada orang lain kita lihat, Tuhan makin angkat, Tuhan makin promosi, Tuhan makin berkati. Apalagi jangan kita cemooh mereka, jangan kita kata-katai dengan kata-kata negatif, kemudian kita dengan prasangka, praduga kita buat gosip, hanya karena kita tidak terima mereka lebih sukses dari kita, lebih diberkati dari kita, pelayanan lebih hebat dari kita, berkat-berkat lebih banyak dari kita. Mungkin kita perlu kembali melihat, ya, introspeksi kembali.
kita melihat dari sisi yang saya sedang jelaskan ini, pentingnya menjadi anak Allah yang dewasa. Jadi kita evaluasi diri, saya juga evaluasi diri, mengapa ada orang lebih dipakai Tuhan? Mungkin karena tingkat kedewasaannya lebih baik dari saya. Mengapa ada orang dipromosi? Ini bukan soal jabatan gereja, jabatan organisasi, tapi promosi Tuhan mengangkat dia di atas segala bangsa di muka bumi dan membuat nama Tuhan masyhur lewat hidupnya. Mungkin karena saya menggunakan simulasi, sepertinya karena orang itu lebih hebat, mungkin karena saya belum sematang dia. Atau saudara dan saya belum sematang mereka. Jadi kalau kita buka baik-baik, buka wawasan, buka pola berpikir kita, maka keturunan Esau, mereka melihat Yakub ya begitu luar biasa. Keturunan Kain melihat keturunan Set, begitu luar biasa. Saul melihat Daud begitu luar biasa. Kita melihat Daniel begitu luar biasa. Kita melihat Yusuf begitu luar biasa dari saudara-saudara. Tapi kalau kita tarik ke belakang dan kita periksa background dari orang-orang itu, maka kita akan melihat ada hubungan. Kenapa Daud seperti itu? Kenapa Daud dipromosi oleh Tuhan? Saya dapati bahwa sekian banyak sikap dari Daud. Dia telah menunjukkan sikap sebagai seorang yang dewasa. Orang dewasa bukan berarti tidak akan pernah punya kesalahan lagi. Tetapi dewasa ini adalah kematangan. Kematangan dalam hal berpikir soal apa yang Tuhan mau. Dewasa artinya kita tahu skala prioritas yang tepat. Dewasa artinya kita tahu apa yang Bapa di sorga inginkan dan apa yang tidak. Dewasa artinya kita tahu kita ada di dunia ini untuk apa dan dari mana kita dan sedang apa, untuk apa kita di sini dan akan kemana kita. Orang-orang dewasa akan tahu hidupnya sekarang ini, hidup siapa yang ada dalam dirinya. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, yang terus berakselerasi, terus berlari, terus berlomba. Bukan berlomba untuk makin cantik, bukan berlomba untuk makin kaya, bukan berlomba untuk makin banyak gelar, bukan berlomba untuk makin banyak, makin terkenal, tetapi berlomba untuk menjadi seperti Kristus. Karena saudara, kedewasaan ini standarnya adalah Kristus. Katakan, kedewasaan standarnya adalah Yesus. Standar kedewasaan adalah Yesus, ya. Jadi standar kedewasaan adalah Yesus. Kita mau dewasa harus jadi seperti Kristus. Bagaimana Yesus punya ketenangan di tengah badai. Bagaimana Yesus tidak khawatir waktu memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Yesus tidak dendam ketika orang-orang menyalibkan dia. Bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Bagaimana Yesus tunduk kepada Bapa. Bagaimana Yesus mengosongkan diri demi misi kerajaan Allah. Bagaimana Yesus begitu rendah hati. Dia rela jadi hamba walaupun dia raja di atas segala raja. Jadi standar kedewasaannya adalah Yesus. Dan bagaimana kita berproses ke arah sana, inilah yang membuat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita stres. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa pelayanan kita seperti ini? Mungkin pelayanan kita tidak sedewasa pelayanan orang lain. Orang lain begitu tertarik dengan Tuhan. Dan mungkin kita begitu tertarik dengan materi. Materi itu baik, ya. Materi itu baik. Tapi anak-anak dewasa tahu apa artinya. Mana lebih penting, mana lebih utama, mana lebih prioritas. Jadi saya ingin saudara tekan yang pertama ini seperti kalau saudara punya pisau ini dipertajam. Saya mempertajam diri saya sendiri, saya mempertajam anak-anak rohani. Berhentilah saudara membandingkan dengan orang lain. Kalau orang lain makin sukses, makin diberkati, makin dipercayakan Tuhan berkat-berkat besar, mungkin saja ya kita tidak usah menduga yang negatif. Mungkin saja mereka punya tingkat kedewasaan lebih tinggi dari kita. Salah satu contoh, cara mereka bereaksi terhadap masalah mungkin lebih tinggi dari kita. Nah kalau begitu, mari sekarang kita upgrade hidup kita, kita angkat hidup kita, naik lagi satu level, naik lagi. Untuk kita tidak lagi seperti kanak-kanak. Kanak-kanak itu biasanya berpusat pada diri sendiri, selalu mau menang sendiri, selalu mau mendapat pujian, selalu mau mendapatkan
penghargaan, selalu mau menjadi nomor satu, selalu menjadi yang paling utama. Tapi yang dewasa tidak seperti itu. Orang dewasa dihargai tidak dihargai tetap bekerja. Orang dewasa dipuji atau tidak dipuji tetap maju terus. Amin. Orang dewasa dihina atau tidak dihina mereka tidak akan terganggu. Yes. Orang dewasa ada atau tidak makanan mereka tetap akan stabil. Haleluya. Orang dewasa mereka mengalami tekanan tidak akan ngambek, tidak akan meraju. Orang dewasa tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Orang dewasa tidak cemburu. Orang dewasa tidak iri hati. Orang dewasa tidak mudah tersinggung. Ya, Katakan amin. Amin. Jadi level ini kalau kita tambah, inilah yang mungkin menjadi penyebab mengapa berkat-berkat besar itu belum datang pada kita. Ya. Saudara, untuk memikul berkat-berkat besar, saudara tidak bisa mengangkat saudara berkat besar. Saudara bermimpi dan saya bermimpi berkat-berkat sebesar muatan tronton, sementara hidup kita hanya seperti ST20. Ya, berkat seperti kontainer besarnya, tapi kita hanya seperti gerobak tong sampah yang kecil. Kita tidak bisa berharap besar kalau level kedewasaan kita tidak perhatikan. Haleluya. 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 Amin. Mau diberkati lebih besar lagi, Yes. mau menerima warisan-warisan kerajaan sorga. Sebab di Alkitab mengatakan begini, ada orang yang sudah jadi Kristen, ada orang sudah jadi anak Tuhan, tetapi tidak mendapat bagian, tidak mendapatkan legacy atau inheritance, tidak dapat warisan, tidak dapat bagian, tidak dapat kepercayaan di dalam kerajaan Allah. Sejak saudara dan saya lahir baru, kita sudah melihat kerajaan Allah. Tapi sejak kita mulai dibersihkan oleh firman dan oleh Roh Kudus dan firman membersihkan hidup kita, meng-cleansing hidup kita. Sekarang kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Dan di dalam kerajaan Allah ini ada dua lagi. Anak-anak yang dapat warisan, ada anak-anak yang tidak. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya rindu jemaat GBI Tiberias New Life Manado, di mana saya sebagai orang tua rohani, ya, saudara sebagai bapak rohani, saya rindu sekali saya bersama seluruh jemaat, bahkan mereka yang mengikuti siaran ini, kita menjadi anak-anak Allah yang mendapat warisan. Yes, yes. Orang Manado bilang Haleluya. nyanda ikomata, ya, nyanda ikomata. Dia tidak hanya melihat orang lain diberkati, sehingga ada lagu yang mengatakan kalau lain ditolong tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain dipromosi, saya juga. Kalau lain disembuhkan, saya juga. Amin. Kalau lain diberkati, saya juga. Kalau lain diangkat, saya juga. Caranya bagaimana? Upgrade kita punya tingkat level kedewasaan rohani. Yes. Sebab tanpa Haleluya. kedewasaan rohani, kita tidak dapat dipercayakan hak waris. Kita tidak dapat bagian. Kita tidak dapat porsi. Ya. Kita tidak dapat tempat duduk, ya. Kita tidak dapat kepercayaan di kerajaan Allah. Saudara-saudara, jangan stres lagi, jangan bingung lagi, jangan saudara cari sini cari sana, kenapa hidup saya seperti ini? Jawabannya salah satu, agar kita punya masalah mengecil, tingkatkan dan naik level. Saudara, naik level dalam kedewasaan rohani. Bertumbuhlah makin hari makin dewasa. Kita tidak akan lagi stres dengan orang yang iri hati dengan kita. Kita tidak akan takut dengan iblis opo-opo Madiara yang dikirim kepada kita. Karena orang-orang dewasa, orang-orang yang naik level, rohnya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kita tidak takut lagi terhadap ancaman orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kita tidak lagi seperti orang-orang yang lain, cari muka sini sana, cari nama. Dengan menjelekkan orang yang lain kita mengangkat diri kita. Bukan begitu. Kita dengan menghancurkan nama orang untuk membuat nama kita naik dan kita bisa terpromosi. Bukan begitu. Kita dengan cara seperti firman Tuhan, kita berusaha selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan makan sebanyak-banyak mungkin. Bagaimana cara kita jadi dewasa? Sudah saya bilang, kalau saudara punya fisik ini pengen besar,
makan banyak ya. Makan nasi, makan jagung, makan ikan bakar, ya saudara makan podeng. Kalau saudara makan apa saja, saudara bisa jadi besar badan. Tapi kalau saudara mau jadi dewasa, saudara harus banyak makan firman ya. Amin. Katakan, jadi dewasa, jadi kuat, harus banyak makan firman. Jadi Dewasa, jadi banyak kuat, makan firman. banyak makan Dewasa, banyak makan firman. Amin. Saudara-saudara, saya kaitkan dengan dengar firman. Orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang lemah mendengar firman. Yang cepat bosan mendengar firman. Ya. Mendengar 10 menit langsung ditutup. Mendengar 15 menit langsung dipindah. Yes. Langsung beralih. Lebih suka kepada game. Lebih suka kepada YouTube tentang cerita-cerita lucu. Ya, TikTok atau prank. Apapun, walaupun itu mungkin menghibur saudara. Tapi saudara tidak akan bisa dewasa dengan TikTok. Saudara Ya. tidak akan bisa dewasa dengan game. Walaupun itu bagi orang lain baik. Tapi saudara tidak akan dewasa hanya dengan menghabiskan waktu. Dengan hang. Dan saudara kumpul-kumpul saja. Dengan tidak ada tujuan. Akhirnya roh kita mengecil. Masalah kecil datang. Bagi orang yang dewasa itu bukan masalah. Tapi bagi kita yang belum bertumbuh, itu akan menjadi sebuah batu sandungan. Bagi orang lain masalah itu adalah batu loncatan untuk makin naik tinggi. Tapi bagi orang-orang yang tidak bersedia jadi dewasa, itu jadi batu sandungan. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit down, sedikit meraju. Nah, ini adalah satu fenomena yang saya lihat yang membuat banyak orang kasihan. Terikat dengan siklus lingkaran terputar-putar di tempat. Ya. Padahal solusinya satu hal. Mari kita bergerak maju. Berlari untuk jadi dewasa. Berlomba untuk makin dewasa. Haleluya. Karena waktu kita makin dewasa, ingat, galon yang berat anak 3 tahun tidak bisa angkat. Tapi galon yang sama, ya kita yang jadi dewasa, kita bisa angkat 2 sekaligus. Kenapa? Kapasitas kedewasaan kita akan turut membuat kita punya kemampuan mengatasi masalah makin lebih besar. Ya. Kebesaran dari kemampuan mengatasi masalah ditentukan oleh level kedewasaan kita. Nah, poin yang saya sedang jelaskan tadi adalah kalau kita dewasa, Tuhan bisa percayakan uang sebanyak apapun. Ya, yes, Kalau yes. kita dewasa, Tuhan bisa percayakan posisi sehebat apapun. Saudara akan dapat peluang bisnis sebesar apapun. Sebab Tuhan tahu siapa kita. Ya. Tuhan kenal siapa saya. Sebab kalau kanak-kanak rohani dipercayakan berkat besar, dia tidak lagi datang ibadah. Dia tidak lagi datang doa. Dia tidak lagi tertarik baca firman. Dia akan lebih tertarik dengan berkat. Nah, kepada mereka yang Allah tahu seperti itu, makanya dalam kebijaksanaan Allah, Ia belum akan mempercayakan seseorang berkat warisan-warisan besar sampai Ia tahu anak itu matang, anak itu dewasa. Yes. Karena kepada anak yang tidak dewasa, seperti anak yang terhilang, harta hanya dihambur-hamburkan, harta hanya dibuat foya-foya, harta hanya dibuat santai-santai. Kepada mereka akan hilang kepercayaan dan Bapa tidak akan mempercayakan apa-apa lagi. Tetapi kita, haleluya, Haleluya. kita mau jadi dewasa, katakan amin. Amin. Saya mau jadi dewasa. Ketik nama saudara, Max mau jadi dewasa. Connie mau jadi dewasa. Kenapa? Karena ketika Allah membagikan warisan, saya didapati bisa dipercaya. Yes. Saya didapati bisa menjadi atau bisa menghandle. Saya bisa men-take over. Saya bisa menggantikan Yes. posisi Haleluya. orang-orang yang selamanya ini hebat. Saya bisa meregenerasi atau saya bisa ditempatkan pada posisi strategis yang Allah sudah siapkan. Tapi kalau kita masih suka ngambek, masih suka berpusat pada diri sendiri, masih suka iri hati, masih suka cemburu, masih suka tersinggung, Dia hanya bisa memberikan kita 5 lollipop, hanya memberikan kita permen, hanya memberikan kita gula-gula, hanya memberikan kita cookies bobengka. Ya. Tapi Dia tidak bisa memberi kita pabrik bobengka. Ya, Kenapa? ya. Level kita menentukan berkat kita. Amin. Yes. Level dewasa kita menentukan promosi-promosi Yes, kita. haleluya. Berhentilah kecewa, haleluya. Amin. Berhentilah meraju, berhentilah tersinggung, Yes. berhentilah sayang diri. Waktunya sekarang Ya, kita naik level haleluya. karena kita siap hati, siap diri, Amin. siap hidup
untuk dipercayakan warisan-warisan Haleluya. hak kesulungan Esau berpindah pada Yakub karena Esau bersikap negatif, bersikap kanak-kanak. Dia berpindah kepada Yakub karena Yakub tahu menghargai apa yang lebih penting, Haleluya. apa yang lebih utama. Sementara Esau memandang remeh apa yang Tuhan anggap penting, akhirnya Tuhan ganti. Seharusnya Esau yang Tuhan promosi, tapi sekarang Tuhan percayakan Yakub dan Tuhan mengangkat engkau hari ini. Saya berdoa saudara yang mendengarkan firman ini, hari ini engkau diangkat oleh Tuhan. Yes. Engkau dipromosi oleh Tuhan. Engkau dinaikkan level oleh Tuhan. Kapasitas kepercayaan Tuhan atasmu akan diperlebar. Yes. Jangan kecewa dengan apapun, karena cara-cara yang Tuhan buat sekarang adalah Tuhan memproses engkau sampai engkau jadi dewasa. Kemudian berkat besar Tuhan percaya kepadamu. Untuk memikul berkat-berkat besar diperlukan kaki-kaki yang kuat. Haleluya. Untuk mengangkut berkat-berkat tronton tidak dibutuhkan ST20. Untuk memikul kepercayaan-kepercayaan besar diperlukan mental-mental akurat, Yes. mental-mental yang strong. Amin. Kiranya Tuhan